Warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam pertama untuk kita sesama umat muslim yang saling mendoakan. Dan salam yang kedua adalah salam para malaikat kepada para ahli surga. Salam ketiga adalah salam untuk kita kelak bertemu di surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin. Amin ya rabbal alamin. Sebelumnya kita panjatkan puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, dan tak lupa kita ucapkan salawat dan salam untuk junjungan kita Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, juga untuk segenap keluarga dan sahabatnya, serta siapa saja yang menyerukan dakwahnya hingga hari kiamat nanti. Salah satu manusia saat ini, yaitu pada zaman ini, saya akan menyebut pada zaman ini adalah kita adalah manusia modern, manusia yang selalu mengikuti perkembangan zaman, dimana manusia modern ini adalah manusia yang kehilangan makna hidup atau the meaning of life, yang sejatinya itu menjadi motivasi utama dalam menjalani kehidupan yang penuh dengan tantangan atau rintangan. Manusia sekarang menjadi selalu resah dengan kemewahan dunia dan harta yang begitu sangat berlimpah. Situasi manusia semacam ini menjadikan dirinya kurang puas dengan pencapaian dan impian yang telah diraihnya, teman-teman. Tidak ada kepuasan di hatinya, selalu merasa kurang, selalu ingin menambah pundi-pundi materi demi memenuhi hasratnya, memenuhi hawa nafsunya. Ketidakmampuan mengendalikan hawa nafsu atau hasrat atau keinginan menyebabkan manusia sering mengalami gangguan kejiwaan yang berujung pada kecemasan secara terus-menerus. Perasaan cemas membuat manusia gelisah dengan situasi atau kondisi yang membelitnya. Meskipun dari segi materi itu mereka sudah sangat tercukupi. Karena segala hal yang dilakukan manusia saat ini, manusia modern, itu harus sangat harus mengikuti sebuah tren, mengikuti tren yang ada, mengikuti tuntutan sosial dan gaya hidup yang serba hedonistik dan konsumeristik. Beli itu, beli ini, beli itu, beli ini. Hidup dengan bermegah-megahan. Dalam surat At-Takasur yang membahas juga tentang bermegah-megahan, yaitu A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhaakumut takasur hatta zultumul maqabir. Kalla sawfa ta'lamun. Summa kalla sawfa ta'lamun. Kalla law ta'lamuna ilmal yakin. لترون الجحيم ثم
لترونها عين اليقين ثم لتسألن يومئذ عن النعيم. Surat At-Taksur, yaitu yang membahas tentang dimana perilaku manusia yang suka bermegah-megahan dalam soal kehidupan dunia yang membelakangi akhiratnya, menyebabkan mereka menjadi lalai dari tujuan pertamanya, tujuan hidupnya, yaitu dengan taat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ia baru akan menyadari kesalahannya jika maut sudah menjemputnya. Allah Subhanahu wa Ta'ala sangat mencela perilaku yang bermegah-megahan dan membangga-banggakan status sosial, atau yang tadi saya sebutkan. Yang pertama, mengikuti sebuah tren, mengikuti sebuah tuntutan sosial. Dan yang terakhir, mengikuti gaya hidup yang hedonis dan konsumeristik. Allah Subhanahu wa Ta'ala menjelaskan bahwa kelak orang-orang seperti ini di akhirat Allah akan menyediakan tempat bagi mereka, yaitu neraka yang bernama neraka Jahim, dan mereka nanti akan kekal di dalamnya. Di akhir surat, yaitu ayat 8, summa latus'alunna yawma idzin anin na'im. Kemudian kamu benar-benar akan ditanya pada hari itu tentang kenikmatan yang megah di dunia. Jadi Allah menegaskan bahwa pada hari kiamat nanti manusia akan dimintai pertanggungjawaban tentang kenikmatan yang dimegah-megahkan hal tersebut. Misalkan ketika kalian punya handphone, untuk apa HP itu? Ketika kalian memiliki sebuah media sosial yang besar, untuk apa medsos itu kalian gunakan? Apakah untuk hal kebaikan atau untuk menyebarkan sebuah hoax? Allahu a'lam. Tidak ada yang tahu. Yang tahu hanya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kalian punya mobil. Untuk apa mobil itu digunakan? Kalian punya uang jajan yang diberikan oleh orang tua. Dipakai untuk apa uang jajan itu? Dibelikan apa? Jika kalian punya motor, untuk apa motor itu digunakan? Bahkan kalian memiliki kaki, memiliki tangan, memiliki mata, memiliki kuping, memiliki penciuman. Untuk apa semua itu digunakan? Teman-teman, semua pasti akan dipertanggungjawabkan di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu menjadi seseorang yang senantiasa bersyukur kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita mengalami kesulitan, kita pun harus bersyukur. Kita bersyukur Allah masih memberikan kita ujian. Ketika kita sudah berhasil melewati ujian tersebut, insya Allah akan menaikkan derajat kita sebagai manusia. Kita menjadi semakin dekat kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita diberikan sakit, kita bersyukur bahwa kita masih diberikan sakit oleh Allah, karenanya kita masih sayang. Apalagi di tahun-tahun ini, tahun belakangan ini sedang menyebarnya virus COVID-19 yang menyerang dunia
dan Indonesia ini yang saat ini kita rasakan. Kita belajar di rumah, orang tua kita belajar kerja di rumah juga. Itu adalah sesuatu hal yang baru dan membuat kita memang tidak nyaman. Dan banyak juga teman-teman yang kita terserang penyakit tersebut, terserang virus tersebut. Kita doakan agar teman-teman kita yang sedang berjuang melawan virus dapat disembuhkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala, dan negeri ini dijauhkan dari virus-virus yang berbahaya. Amin, amin ya robbal alamin. Apalagi kita harus bersyukur. Hal yang sederhana, kita bersyukur kita masih bisa atau masih dapat makan. Kita bersyukur kita masih diberikan rasa ngantuk. Banyak teman-teman yang patut kita syukuri, dan ingat, kita tidak bisa menghitung nikmat Allah yang diberikan kepada kita. Kita tidak mampu untuk mengikuti nikmatnya. Mungkin itu saja yang bisa saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Wastabiqul khairat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.